Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neng Asinur Azizah, kelas 2 Farmasi C, NIM 240 10 10 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang krim dan suppositoria. Sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dan mata kuliah Farmasetika 2. Dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Sri Rizky Magister Sains. Baik, langsung saja kita ke materinya saja. Pertama yaitu sediaan krim. Prinsip sediaan krim. Krim merupakan emulsi semi-solid yang mengandung air dalam volatil lebih dari 20% atau hidrokarbon kurang dari 50%. Krim terdiri dari dua jenis, yaitu emulsi air dalam minyak, emulsi minyak dalam air. Krim ini cocok digunakan untuk obat yang larut dalam minyak. Krim ini tidak bersifat lengket. Selanjutnya, krim memiliki sifat melembabkan dan mengandung emolin. Dibandingkan dengan salep, krim memiliki sifat oklusif yang lebih rendah. Secara kasat mata, krim tampak aqua, kental, dan sebagian besar mengalami evaporasi ketika dioleskan ke kulit. Selanjutnya di sini ada definisi krim. Menurut Farmakopeia edisi 3, krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar atau sebagai obat luar yang dioleskan sebagian kulit badan. Bahan pengemulsian krim harus disesuaikan dengan jenis sifat krim yang dihendaki. Sebagai bahan emulsi krim dapat digunakan emulgid, lemak bulu domba, stasiun kesetia alkohol, golongan sorbital. Fungsi sediaan kulit untuk mengantarkan bahan aktif obat ke kulit dengan cara penetrasi secara divisi pasif melewati stratum corneum. Nah, di sini ada gambarnya krim ya. Nah, di sini apa saja penggolongan krim? Di sini ada dua penggolongan krim, yaitu krim tipe minyak dalam air dan tipe air dalam minyak. Di sini ada krim tipe W atau O atau MA, yaitu pembuatan krim sering menggunakan zat pengemulsian campuran dari sulfakat atau jenis lemak yang ampirik, yang umumnya merupakan rantai panjang alkohol, walaupun untuk beberapa kesediaan kosmetik pemakaian asam lemah lebih populer. Contohnya, vanishing cream merupakan sediaan kosmetik yang digunakan untuk membersihkan, melembabkan, dan sebagai alas bedak meninggalkan lapisan berminyak pada kulit. Yang kedua, krim tipe air dalam minyak, yaitu krim berminyak mengandung zat pengemulsian yang spesifik seperti adipslanae, ester, asam lemak dengan gram asam lemak dengan bervalensi. Contohnya, cold cream merupakan sediaan kosmetik yang digunakan untuk membersihkan rasa dingin dan nyaman pada kulit. Cold cream mengandung oil data sejumlah besar. Di sini ada basis krim. Yang pertama yaitu basis hidrokarbon bersifat lemak atau tidak terabsorpsi melalui kulit dan bersifat emolien. Contohnya vaselin alba, parafin cair, vaselin pelapa. Yang kedua yaitu basis absorpsi, basis serap, bersifat hidrofil sehingga dapat mengabsorpsi air. Contohnya lanolin. Yang ketiga yaitu basis yang larut dalam air, mudah dicuci, tidak berminyak, bebas lipid, tidak mengiritasi, contohnya PEG. Yang keempat yaitu basis yang dapat dicuci dengan air. Basis ini paling banyak digunakan sebagai basis krim larut dalam air terabsorpsi baik oleh kulit membentuk emulsi tipe atau vanishing cream. Selanjutnya di sini ada komposisi krim. Yang pertama yaitu bahan dasar. Krim mempunyai suatu emulsi dalam air dan dalam minyak. Yang pertama yaitu ada asam asetat, adipslanae, parafin liquidium, aquades, bahan aktif dan zat tambahan. Selanjutnya metode pembuatan krim. Yang pertama yaitu metode peleburan. Metode peleburan dilakukan dengan cara semua atau beberapa komponen dari sediaan krim yang harus diracikan dicampur menjadi satu sehingga komponen-komponen tersebut akan melebur. Nah, yang kedua yaitu metode emulsifikasi. Metode ini digunakan untuk pembuatan krim, sediaan krim dengan tipe metode yang pembuatan membutuhkan suatu surfaktan untuk mengurangi teragamkan permukaan dari campuran sediaan krim. Yang ketiga yaitu metode titrasi. Zat aktif dan zat pembantu dicampur dengan sedikit basis. Setelah itu baru dilanjutkan dengan penambahan sisa basis. Kemudian selain itu dapat juga digunakan pelarut organik untuk melarutkan zat aktif yang tidak larut.
Di sini ada pengemasan dan penyimpanan krim. Yang pertama yaitu sediaan krim dikemas sama seperti sediaan salep, yaitu dalam botol atau tuba botol yang digunakan biasanya berwarna gelap atau buram. Yang kedua, tub krim untuk pemakaian topikal lebih sering dan ukuran 5-15 gram. Fungsinya kemasan melindungi terhadap pengaruh eksternal yang merugikan seperti pelembaban cahaya, oksigen, dan temperatur, melindungi dan kerusakan fisik agar dapat menjaga kualitas produk obat. Yang ketiga yaitu penyimpanan krim, dilakukan dalam wadah tertutup baik atau tub di tempat sejuk. Nah, di sini ada penandaan krim. Yang pertama yaitu di dalam etik memuat nama dan alamat apotek, nama dan nomor surat izin kerja atau SIK, 3 nomor resep dan tanggal pembuatan resep, 4 nama pasien, 5 aturan pemakaian obat, 6 penandaan obat luar berwarna biru. Contoh etiket untuk krim atau pemakaian luar yaitu di sini ya, di bawah ini. Nah, yang selanjutnya adalah ada kekurangan dan kelebihan dalam krim. Kelebihannya mudah menyebar rata, lebih mudah dibersihkan atau dicuci dengan air, terutama tipe minyak dalam air. Yang ketiga yaitu cara kerja langsung pada jaringan setempat. Bahan untuk pemakaian topikal, jumlah yang diabsorpsi tidak cukup beracun, aman digunakan untuk dewasa ataupun anak-anak, dan bisa digunakan untuk kosmetik. Di sini ada kekurangannya. Kekurangan krim yaitu mudah rusak, khususnya tipe minyak dalam air, karena terganggu sistem campuran, terutama disebabkan karena perubahan suhu dan perubahan komposisi disebabkan penambahan salah satu fase atau cara berlebih atau bercampuran 2 fase krim jika zat pengemulsiannya tidak tersatukan. Yang kedua mudah pecah disebabkan dalam pembuatan formulanya tidak pas. Yang ketiga yaitu pembuatannya harus secara aseptis, susah dalam pembuatan karena harus dalam keadaan panas. Nah, di sini selanjutnya ada sediaan supositoria. Prinsip dalam sediaan supositoria yaitu sediaan padat berbagai bobot dan bentuk diberikan melalui rektal, vagina, uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Supositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat, sebagai pembawa zat terpetik yang bersifat lokal atau sistemik. Bahan dasar supositoria yang umumnya digunakan adalah lemak coklat, gelatin tergliserinasi, minyak nabati terhidrogenasi, campuran polietilen glikol berbagai bobot molekul, dan ester amal lemak polietilen glikol atau PEG. Definisi supositoria yaitu supositoria berasal dari bahasa Latin supponere yang berasal dari kata sub dan ponere yang artinya ditempatkan di bawah. Supositoria pertama kali ditemukan oleh Hippocrates pada abad ke-17 pada tahun 1852. Menemukan basis lemak coklat. Supositoria umumnya meleleh, melunak, dan melarutkan pada suhu tubuh. Menurut Farmakopeia edisi 3 halaman 32, sediaan padat yang digunakan melalui dubur umumnya berbentuk torpedo, dapat melarut, melunak, atau meleleh pada suhu tubuh. Sediaan padat dalam berbagai bobot berbentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Supositoria dapat bertindak sebagai pelindungan jaringan setempat, sebagai pembawa zat terapik yang bersifat lokal dan atau sistemik. Nah, di sini apa saja penggolongan supositoria itu? Yang pertama yaitu supositoria rektal yang berbentuk peluru atau torpeda dan digunakan melalui rektal atau anus. Bobotnya 2-3 gram yaitu untuk dewasa 3 gram dan anak-anak 2 gram. Keuntungannya bila bagian yang besar masuk melalui jaringan otot penutup dubur, maka supositoria akan tertarik masuk dengan sendiri. Yang keempat yaitu jenis ini digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan dan kondisi medis seperti sembelit, ambeien, gatal, dan nyeri kejang dan masalah kejiwaan. Nah, di sini ada gambar tempat membuat supositoria dan di sini ada contoh obat supositoria yaitu dulcolax bisacodyl 10 mg. Nah, yang kedua yaitu ada supositoria vagina atau ovula atau pessaries. Bentuk polanya lonjong seperti kerucut dan digunakan melalui vagina. Supositoria kempa atau sisipan persari atau supositoria yang dibuat dengan cara dikempa masa serbuknya menjadi bentuk sesuai atau dengan pengkapsulan dalam gelatin lunak.
Nah, berat 4 gram sampai 8 gram, berat umumnya 5 gram. Storia dengan bahan dasar gelatin, terglikerinasi, 70 bagian gliserin, 20 bagian gelatin, dan 10 bagian air. Untuk pemakaiannya lokal, antiseptik, kontrasepsi, anestesi lokal, dan pengobatan jamur atau antibakteri vagina yang kering, kecuali pesari prostalegdin untuk pemakaian sistem atik. Nah, di sini ada contoh suppositoria yaitu Plestin dan Vagistin, metronidazol, nystatin. Selanjutnya yang ketiga yaitu suppositoria uretra atau Bacilla Bourgeois. Uretra merupakan saluran yang mengalirkan urin dari kandungan kemih keluar tubuh. Bentuknya batang panjang seperti pensil antara 7 cm atau 14 cm. Untuk pria ada panjang 125 sampai 140 mm, diameter 3 sampai 6 mm, massa 4 gram. Sedangkan untuk wanita panjang 50 sampai 70 mm dan massa 2 gram setengah ukuran laki-laki. Nah, di sini ada contoh suppositoria yang uretra suppos. Ini contohnya. Nah, di sini ada basis suppositoria ideal. Bahan dasar atau basis suppositoria dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu telah mencapai keseimbangan kristalitas, di mana sebagai besar komponen mencapai temperatur rektar 36 derajat Celcius. Yang kedua yaitu dapat bercampur dengan berbagai jenis obat. Yang ketiga, basis storia tersebut menyusun secukupnya pada pendinginan sehingga dapat dilepaskan dari cetakan tanpa menggunakan pelumas cetakan. Yang keempat yaitu basis storia tersebut tidak merangsang. Yang kelima yaitu basis storia tersebut stabil dan penyimpanan, maksudnya warna bau atau pola pengelepasan obat tidak berubah. Yang terakhir, storia dapat dibuat dengan mencetak dengan tangan, mesin, kompresi, dan atau ekstrusi. Selanjutnya, di sini ada bahan dasar basis suppositoria. Yang pertama yaitu basis berminyak atau berlemak atau oleum kakao. Yang kedua yaitu basis yang larut atau bercampur dalam air atau gelatin terglikerinasi dan polyethylene glikol. Yang ketiga yaitu bahan dasar gelatin. Bahan dasar lainnya yaitu basis surfaktan atau kombinasi twin 61 sebanyak 85% dan gliserin larutan 15%. Di sini juga ada komposisi suppositoria. Yang pertama, komponen dalam sediaan suppositoria yaitu ukuran suppositoria berkisar 1 sampai 4 gram. Komposisi bervariasi yaitu 0,1-40%. Komposisi umum suppositoria yaitu zat aktif, 2 basis, yang ketiga yaitu bahan tambahan lain, dan bahan dasar yang digunakan untuk membuat suppositoria harus dalam air atau meleleh dalam suhu tubuh. Bahan yang digunakan adalah oleum kakao dan PEG. Yang selanjutnya adalah metode pembuatan suppositoria. Yang pertama yaitu digulung dibentuk dengan tangan, hanya dengan bahan dasar oleum kakao yang dapat dikerjakan atau dibuat dengan tangan dalam skala kecil dan bila bahan obatnya tidak tahan dan pemanasan. Yang kedua yaitu mencetak hasil leburan atau cetak tuang. Cetak harus dibasahi dulu menggunakan parafin cair bagi yang memakai bahan dasar gliserin gelatin, tetapi untuk oleum kakao dan PEG tidak dibasahi karena mengkerut pada proses pendinginan akan terlepas dari cetakan. Selanjutnya ada cara pembuatan suppositoria. Yang pertama, bahan dasar suppositoria yang digunakan supaya meleleh pada suhu tubuh atau dapat larut dalam air cair yang dalam cairan yang sudah dalam rektum. Yang kedua yaitu obatnya supaya larut dalam bahan dasar bila perlu dipanaskan. Yang ketiga, bila bahan obatnya suka larut dalam bahan dasar maka harus diserbuk halus. Yang keempat yaitu setelah campuran obat dan bahan dasar meleleh atau mencair dituangkan ke dalam cetakan suppositoria kemudian didinginkan. Yang kelima yaitu cetakan tersebut dari besi yang dilapisi atau nikel atau dari logam lain. Ada juga yang dibuat dari plastik. Cetakan ini mudah dibuka secara logistik untuk mengeluarkan suppositoria. Yang keenam yaitu untuk mencetak Bacilla dapat digunakan tub gelas atau gulungan kertas. Untuk mengatasi massa yang hilang karena meletak pada cetakan, maka pembuatan suppositoria harus dibuat berlebih
10% dan cetakan sebelum digunakan harus dibasahi lebih dahulu dengan parafin cair atau minyak lemak atau spiritus saponatus atau soft liniments. Tetapi spiritus saponatus ini jangan digunakan untuk spiritus yang mengandung garam logam karena akan bereaksi dengan sabunnya dan sebagai penggantinya digunakan oil recini dalam etanol, khususnya Spositoria dengan bahan dasar PEG dan 20 tidak perlu bahan pelicin cetakan karena pada pendingin mudah melepas dari cetakannya yang disebabkan bahan dasar tersebut dapat mengkerut. Nah, di sini ada pengemasan dan penyimpanan suppositoria. Yang pertama yaitu dikemas sedemikian rupa sehingga tiap storia terpisah, tidak mudah hancur atau meleleh. Yang kedua biasanya dimasukkan dalam wadah dari aluminium foil atau strip plastik sebanyak 6-12 buah untuk kemudian dikemas dalam dus. Yang ketiga yaitu harus disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk. Suppositoria yang basisnya oleum kakao harus disimpan di bawah 36 Celcius dan akan lebih dari baik dalam lemari es. Nah, di sini ada contoh untuk membekukan suppositoria dan ini adalah contoh obat suppositoria. Nah, selanjutnya di sini ada penandaan suppositoria, yaitu penandaan atau etiket untuk suppositoria berwarna biru atau obat luar. Label yang perlu ditambahkan pada kemasan suppositoria yaitu 1. Untuk pemakaian rektal atau peringatan ini harus ditambahkan ke kemasan suppositoria. Yang kedua yaitu hanya untuk pemakaian atau pesari. Yang ketiga yaitu simpan pada suhu di bawah 15 Celcius. Peringatan ini harus ditambahkan ke kemasan suppositoria dan pesari. Nah, di sini ada contoh label etiket suppositoria yang merupakan obat berwarna obat biru, berwarna obat luar. Ini contohnya obat suppositorianya ya, yang di bawah ini. Nah, selanjutnya di sini ada kekurangan dan kelebihan suppositoria. Kelebihannya dapat menghindari iritasi lambung, yang kedua menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan dan asam lambung, yang keempat yaitu obat dapat masuk langsung ke saluran darah sehingga obat dapat berefek lebih cepat daripada penggunaan per oral. Yang terakhir yaitu baik bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadar. Di suppositoria juga ada mempunyai kekurangan. Yang pertama yaitu tidak semua pasien dapat menggunakan. Yang kedua sulit pada saat penggunaan. Yang ketiga yaitu penyerapan tidak merata. Yang keempat yaitu penyisapan menimbulkan rasa tidak nyaman. Yang kelima yaitu jumlah obat yang akan diberikan dalam bentuk support tergantung pada pembawa dan pembentuk kimia serta fisik obat yang diberikan. Selanjutnya yaitu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat per rektal. Yang pertama yaitu fakta fisiologis. Yang rektum ini mengandung sedikit cairan dengan pH 7,2 dan kapasitas kadasannya rendah. Epitel rektum keadaannya berlipoid, berlemak, maka diutamakan permeable terhadap obat yang tidak teronisasi atau obat yang mudah larut dalam lemak. Yang kedua yaitu faktor fisika kimia dari obat dan basis. Yang pertama yaitu kelarutan obat. Obat yang mudah larut dalam lemak akan lebih cepat terabsorpsi daripada obat yang larut dalam air. Yang kedua yaitu kadar obat dalam basis. Bila kadar obat naik maka absorpsi obat makin cepat. Yang ketiga yaitu ukuran partikel. Ukuran partikel obat akan mempengaruhi kecepatan larut dari obat ke cairan atau rektal. Dan basis suppositoria, obat yang larut dalam air dan berada dalam basis lemak dilepas segera ke cairan rektal. Bila basis cepat melepas setelah masuk ke dalam rektum dan obat akan segera diabsorpsi dan aksi kerja awal obat akan segera nyata. Obat yang larut dalam air dan berada dalam basis larut dalam air, aksi kerja awal dari obat akan senyawa nyata bisa bila basis tadi segera larut dalam air. Selanjutnya di sini ada perbedaan krim dan suppositoria. Yang pertama krim. Krim yaitu bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dioleskan ke bagian kulit badan. Sedangkan suppositoria yaitu kesediaan padat berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, uretra. Nah, di sini ada krim lebih banyak mengandung air daripada minyak. Sedangkan suppositoria harus dapat larut dalam air atau meleleh pada suhu tubuh. Nah, krim cara pembuatannya dalam krim dengan cara peleburan, metode emulsifikasi dan metode triturasi.
Sedangkan suppositoria mencetak dengan tangan, mencetak tuang, dan kompres atau mesin otomatis. Nah, yang selanjutnya yaitu krim aman digunakan untuk dewasa ataupun anak-anak, bisa digunakan untuk kosmetik. Sedangkan suppositoria menghindari iritasi lambung, menghindari kerusakan obat, dapat digunakan untuk pasien atau penyakit anak dan lansia. Dan terakhir, basis krim yang tidak dapat bertahan terhadap pencucian air karena sifatnya yang larut dalam air, sehingga pemakaian obat biasanya disarankan setelah mandi. Sedangkan basis suppositoria dalam suhu ruangannya tetapi segera melunak dan melebur atau melarut pada suhu tubuh, sehingga obat yang dikandungnya dapat tersedia sepenuhnya terserap segera setelah pemakaiannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.